Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah? Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Semoga kita semua hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kita sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniya al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini video pembelajaran Bu Eni yakni tentang materi akidah akhlak. Nggih. Materi akidah akhlak kelas 6 yakni tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum itu, kalian masih ingat anak-anak video pembelajaran akidah akhlak sebelumnya? Yakni tentang kalimat istighfar. Nggih, kalimat istighfar. Masih ingat kan bacaan kalimat istighfar bagaimana? Iya, betul. Astaghfirullahaladzim. Artinya yakni aku memohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Baik. Nah, kali ini Asmaul Husna pembelajaran kita hari ini yakni kita dua saja nggih, yakni Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sekali lagi, yakni Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini artinya Maha Pengampun. Nah, Allah itu Maha Pengampun, pengampun segala macam dosa, segala bentuk kesalahan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ada satu kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah, yakni syirik atau menyekutukan Allah. Asmaul Husna Al-Ghaffar sendiri sering disandingkan dengan Asmaul Husna Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Jadi ampunan Allah itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Walaupun manusia itu berkali-kali banyak yang berbuat maksiat, banyak yang berbuat kesalahan kepada Allah, tapi Allah tetap memaafkan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Oke, anak-anakku sekalian, Allah itu, ampunan Allah tidak pilih kasih. Ampunan Allah tidak pilih kasih kepada semuanya, dengan syarat dia mau mengakui kesalahan, kemudian mau bertobat, mau berjanji tidak mengulangi lagi. Tapi umpama dia tidak sengaja untuk mengulangi, insya Allah dimaafkan, asalkan dia mau kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus. Oke. Nah, seseorang hamba yang mengimani sifat Al-Ghaffar, mengimani Asmaul Husna Al-Ghaffar ini hendaklah menjadi hamba yang pemaaf. Kita disuruh Allah untuk menjadi hamba yang pemaaf. Allah saja Maha Pengampun. Allah saja Maha Pengampun. Walaupun sebesar apapun kesalahan yang dibuat oleh manusia, Allah tetap mengampuni kesalahan manusia tersebut. Maka kita, masa sih kita manusianya, kita hambanya Allah. Masa ada teman yang salah sama kita, ada orang yang bersalah dengan kita tidak mau maafkan, bahkan kita kadang sering dendam. Tidak boleh. Kita harus menjadi orang yang pemaaf, orang yang berjiwa besar, yang mampu memaafkan atau mau memaafkan kesalahan orang lain. Jika kita meneladani sifat atau Asmaul Husna Al-Ghaffar ini, maka yang pertama, kita menguatkan keyakinan untuk selalu berbuat kebaikan. Kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah,
gampang sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kita harus itu tadi memupuk rasa pemaaf kita, harus menumbuhkan rasa pemaaf kita. Tidak boleh dendam, ada dendam, ada mangkel-mangkel. Yang kedua, segera meminta maaf dan mohon ampun apabila melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kepada Allah ataupun kesalahan kepada manusia. Lebih-lebih kepada manusia, kita harus langsung minta maaf kepada orang yang bersangkutan yang telah kita lukai hatinya, atau kita tidak sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka kita harus segera minta maaf. Yang ketiga, menggunakan waktu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, menutupi kekurangan orang lain. Itu tadi, kita harus menyadari kalau kita sebagai manusia pasti semuanya punya kekurangan, maka kita seharusnya adalah menutupi kekurangan orang lain. Yang kelima, menjaga hati dari sifat dendam kepada orang lain. Kalau kita sudah meneladani sifat Asmaul Husna Al-Ghaffar, maka kita harus menjaga hati dari sikap dendam. Oh iya rek, kita harus sadar, oh iya rek, manusia itu loh tempatnya salah. Ya sudahlah, walaupun dia belum minta maaf kepada kita atau orang lain minta maaf kepada kita harus memaafkannya terlebih dahulu. Karena kita harus menyadari kalau manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke, itu sifat Al-Ghaffar atau Asmaul Husna Al-Ghaffar. Berikutnya yakni Asmaul Husna Al-Afu. Artinya Allah Maha Pemaaf. Selain Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Pemaaf. Nah, kalau dari segi bahasa, Al-Afu itu artinya menghapus atau mencabut segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sampai segitunya Allah itu memaafkan kesalahan hambanya, bahkan sampai dihapus kesalahan yang sudah diperbuat tadi, asalkan manusia itu mau minta maaf, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Oke. Sifat maaf Allah adalah maaf yang lengkap. Sifat maaf Allah itu adalah maaf yang lengkap dan luas. Selain lengkap dan luas, Allah memaafkan kesalahan hambanya, berbagai bentuk kesalahan itu dimaafkan sama Allah. Itu tadi, tapi kecuali syirik atau menyekutukan Allah. Allah tidak terima kalau sudah kita diberi kenikmatan sama Allah, sudah diberikan ampunan atau maaf yang luas, tapi kita masih menyekutukannya. Allah tidak terima, Allah tidak mengampuni. Tapi kalau orang itu mau kemudian bertaubat, tidak melakukan perbuatan syirik lagi, maka Allah pun akan memaafkan. Nah, ada 3 tingkatan makna yang terkandung dalam maafnya Allah. Yang pertama, Allah akan menghilangkan dan menghapuskan dosa dari manusia yang berbuat dosa tadi. Yang kedua, berikutnya Allah akan ridho kepada manusia tadi yang sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, diikuti dengan memberi. Artinya Allah akan memberi walaupun manusia itu tanpa meminta. Bayangkan, Allah itu kan maha mendengar permintaan kita dalam hati, kerentek kita di dalam hati itu Allah sudah tahu. Walaupun kita tidak mengucapkan dalam doa kita, tapi kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diridhoi oleh Allah. Allah tidak perlu kita minta kepada Allah, Allah akan memberi dengan sendirinya. Siapa yang tidak mau seperti itu? Bu Eni saya pengen ya, enak. Berikutnya, akhlak kita terhadap Al-Afu antara lain selalu membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sama dengan Al-Ghaffar, kalau kita meneladani sifat Al-Ghaffar, maka kita harus memaafkan semua kesalahan orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita sikap pemaaf beliau. Beliau bayangkan, Rasulullah itu enak-enak sholat dilempar kotoran unta sama orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak marah, nak. Kemudian Rasulullah di jalan diludahi. Rasulullah tidak marah, Nabi Muhammad tidak marah. Kesalahan seperti itu kalau umpamanya kita yang seperti itu, artinya ada teman kita yang melempar
gara-gara tidak suka dengan kita dilempar kotoran. Apa yang kita lakukan? Apakah seperti Rasulullah Nabi Muhammad memaafkan? Iya toh. Nah, tapi kita dianjurkan seperti itu. Rasulullah memaafkan itu untuk menjadi teladan kepada hambanya agar berlaku sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Memaafkan kesalahan sebesar apapun hendaknya dimaafkan. Jangan ada dendam, ya. Jangan ada dendam di antara kita. Iya. Nah, akhlak terhadap sifat al-afu itu tadi, yang pertama selalu membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Kemudian kedua, memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Yaitu tadi, kita harus sadar bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Yang ketiga, tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Tidak usah kejahatan dibalas kejahatan, itu malah salah. Kalau ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita, kita baiki saja. Nabi Muhammad seperti itu. Orang yang melempar kotoran tadi, nak, berhari-hari kok tidak melempar lagi. Loh, Rasulullah sampai kangen, bahkan dicari kemana ya orang yang biasanya melempar kotoranku. Ternyata diselidiki sama Rasulullah, ternyata sakit orangnya. Loh, malah sama Rasulullah disambangi, dijenguk, padahal dia yang setiap hari melempar kotoran kepada beliau. Loh, sampai segitunya. Maka kebaikan atau kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan, supaya kejahatan tadi, orang yang berbuat kejahatan tadi malu dengan sendirinya dan bertobat dengan sendirinya. Yang keempat, tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain. Kita seminimal mungkin melakukan kejahatan yang disengaja kepada orang lain. Oke, itu saja penjelasan dari Asmaul Husna atau pembelajaran video pembelajaran kita kali ini tentang Asmaul Husna. Nah, tugasnya kalian adalah yakni mengerjakan latihan ulangan harian kedua di buku LKS Akidah Akhlak. Sekali lagi diulang Bu Eni, tugas kalian adalah mengerjakan latihan ulangan harian 2 di LKS Akidah Akhlak. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Alhamdulillah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang pembelajaran Akidah Akhlak, materi Asmaul Husna. Mudah-mudahan atau Bu Eni berharap mudah difahami penjelasan yang disampaikan Bu Eni tadi, dan Bu Eni minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.